sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, yang keempat, ketika iblis datang menggoda manusia dari arah kiri, maka iblis akan menghiasi maksiat dengan penuh kelezatan. Maka itulah sebabnya teman-teman lebih hadir bermaksiat sekali, mengundang kita untuk bermaksiat kedua kalinya. Kedua kalinya kita kerja, mengundang kita untuk mengerjakan ketiga kalinya. Ini itu sebab nama keditu dulu ta, ia tu dosai pamulan nami itu meracing. Pamulan nami meracing. Yang kedua, kedua kadang-kadang maralingan itu. Ya kudina kada beli, tiba-tiba membeli lagi, masisa tiba, tersiksa. Tapi ketika kedua kalinya, ketiga kalinya, maka kadang-kala dosa itu sudah nikmat kita rasa. Naudzubillah. Maka memang tidak ada jalan kecuali menutup empat arah ini. Pertanyaannya kemudian jemaah sekalian, kira-kira di mana arah keselamatan itu? Maka dalam tafsir Imam, dalam tafsir Al-Kabir dikatakan bahwa ketika ayat ini turun, maka berbondong-bondong malaikat menghadap kepada Allah. Ya Allah, saya khawatir terhadap hambamu yang bernama manusia. Empat arah sudah dikuasai oleh iblis. Depan, belakang, kanan, kiri, dia gak tahu mana. Kira-kira kamu gak dalang asalamagan na punay atatai anak apun Nabi Adam. Maka Allah pun berfirman, hanya ada dua arah tempat keselamatan kita. Hanya ada dua arah. Maka arah inilah yang kita kejar. Pertama, arah ke atas. Yang kedua, arah ke bawah. Atas, bawah, biasa, di awal. Oleh Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa arah ke atas adalah arah turunnya rahmah fammasina Allah Ta'ala yang harus sabahna perintaki Nabi tak sarik wamangi angka mati nurung meluang berdoa kepada Allah, minta rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ke atas adalah doa. Dan ini pun dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. Kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi ayat ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dalam sejarah Imam Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah salasami'atin sinina wasdadu tis'ah. 300 tahun tambah 9 tahun, 309 tahun, Pak. Kalau bukan iman yang bekerja tidak mungkin kita percaya. Tapi kalau kuasa Allah, apapun bisa terjadi. Dan ini dijelaskan langsung dalam Al-Quran. Salasami'atin sinina wasdadu tis'ah. 100 tahun ditambah 10 tahun. Ada sekelompok manusia ditidurkan oleh Allah dalam satu gua. Ketika mereka terbangun dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Maka pertanyaannya, apakah pemuda ini minta makanan? Apakah pemuda ini minta minuman? Ternyata tidak, jamaah sekalian. Yang beliau minta, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasy-syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Faqala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim. Hadirin teman-teman lebikin dan selesai melebihin ki hadir. Pak Basaugi atau apa sih Indonesia itu? Basaugi ini. Alhamdulillah. Pada syukur mengajar pemagang kalori secara jannah Allah Ta'ala. Amuka ilalam na iyomi engkau tak hadir si walang puluh si jurufa ma tidak yang berbola tudangan na almarhumah alena teman-teman kita pangaji wahidah. Mudah-mudahan setiap kalang-kalang doa yang terucap dari mulut kita ini kelak menjadi asbab Allah terangi kubur beliau, Allah angkat siksa kubur beliau, Allah lapangkan kuburnya, amin. Kita semua bersaksi Pak Bu bahwa sesungguhnya beliau orang baik. Sebab ini kita ngeto deceng tidak mungkin hadir lagi di dalam na iyon rongi. Ini majahit palima kita ke atas ya Tony itu. Betul na majalah ada sifatnya. Naiki alhamdulillah beliau orang baik. Mari kita bersalawat serta mengirimkan salam kepada sosok manusia yang paling kita rindukan pertemuannya kelak nanti di akhirat. Tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak lama hidupnya di dunia. 63 tahun, Bu. 63 tahun hidup beliau. Ternyata jemaah sekalian, tidak satu pun ada anggota tubuhnya pernah tersentuh dengan maksiat. Bayangkan 63 tahun. Ya timun na Nabi tadi na kena beli. Ini kena cerita jana tahu. Kira-kira dikali sudi ale. Mampukah kira-kira mulut ini menahan? Jangankan 63 tahun. Kira-kira seminggu nah. Jadi cerita jana tahu. Luar biasa. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya di pertemuan kita di malam yang ketiga ini mengawali takziah kita. Sabak mailoka mapapulo anda makadai. Sungguh betapa luar biasa beruntungnya keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah. Madecing amatingan na Pak. Beliau meninggal dalam keadaan asbabnya sakit. Bagi orang-orang beriman kepada Allah, ya Allah saya setiap coba. Maka tentu
Tentu dipahami maka deh. Ikru patawi salah surah malabdi kong kihadir de gaga atan na pengalatan na sangadin na nabita. Di nama dosa lo di sisi raja na pengalatan. Maka jemaah sekalian, kalau ada manusia yang dibiarkan oleh Allah terus terjerumus dalam dosa dan maksiat, tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mesti hati-hati kita. Ya. Kalau ada manusia yang dibiarkan oleh Allah terjerumus dalam maksiat, ternyata tidak sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa gembira Pak Bu, sebab boleh jadi ini adalah bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sabana almarhumah asbabnya adalah sakit. Beliau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disayang dari Allah taala, disesak-sesak mituni ulo nak payala. Sebab dipujilah ada di sisi raja Allah taala. Maka barangkali sakitnya itu adalah penggugur dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu menjadi beban pikiran bagi kita semua. Oh, kalau kita berkaca pada alim ulama, barangkali to penderita tarik kumailo imate hampir rata-rata melasai Allah, karena Allah maha rindu. Jemaah sekalian, dan memang kalau kita baca dalam akhir surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini dalam ilmu nahwu diawali dengan harfun nida. Maknanya wahai. Kalau ada panggilan tentu ada orang yang dipanggil. Namanya munada. Pakutanana salah malabiki hadir. Agak iya sinin na rupatawayo di mana di sisi raja na pengalatala ditujun na iya. Tentu tidak demikian. Tapi ternyata jemaah sekalian, hanya segelintir orang yang dipanggil oleh Allah. Ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafs al-mutmainnah. Yang dibaca di dalam Al-Quran terjemahan nafs al-mutmainnah, maknanya adalah jiwa yang tenang. Tentu ini adalah mimpi besar kita, Bu. Maka ternyata angka itu ada dan ini pengelatan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita semua, wahai pengaji wajah, irji'i li sunimai. Yaitu lino temaka gelona bulata naikitan ni unro maradeta irji'i angka unron na taruna kipona tala jauh lebih indah, jauh lebih nikmat dibandingkan rumah yang kita tempati di dunia. Ila rabbik, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Tuhanmu. Inilah yang terjadi jemaah sekalian. Ya, sabana tembaga dipijin na ngaji almarhumah. Tetapi yakinlah jemaah sekalian, Allah jauh lebih mencintai dibandingkan kita, dibandingkan dengan anak-anak beliau.
di dunia ini kadangkala dito mika ngaku-ngaku bola aku iye, bini ku iye, anakku iye, lakiku iye. Itu penyakit yang sangat luar biasa dahsyat. Mengakui sesuatu yang bukan milik kita pasti sakit, Pak. Iku minreki motor dipaki matulili, tiba-tiba loki mapunai. Apa tidak sakit, Pak? Tentu sakit. Maka yang harus sabar na dilalan na ako orang malabi. Narampi mo na alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini kadangkala mudah terucap dari mulut. Tapi mari kita petakan jamaah sekalian. Kalimat ini diawali dengan huruf inna, disambung dengan dhamir nahnu, akibatwangi sesungguhnya kami. Lillah, ada huruf lam, lamnya maknanya kepunyaan. Lillah, apun dengan nama pengelatala. Maka seluruh yang melekat dalam tubuh kita sesungguhnya lillah. Orang tua lillah, istri lillah, lakita lillah, wija-wijata lillah. Itu berarti pinjaman, Pak. Indra, ya Indra berarti melo di wajah. Bayangkan, Pak. Yuk diperiksa-periksa deh sama pamuli capa aja lah tuh capa ulu. Kira-kira si agan Indra melo di wajah. Nah, ternyata seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah pun tidak pernah minta dibayar 1 sen pun. Adakah dalam dalil Al-Quran atau hadis yang memerintahkan kita untuk membayar nikmat Allah? Tidak. Tapi Allah katakan wa inna ilaihi raji'un. Nasabak apun dan naki pun Allah Ta'ala. Maka mesti disiapkan oleh li sufilmu di sisi Allah Jalla wa Ta'ala. Makomituni rotodoe. Begitulah keadaan manusia. Maka kematian itu berdialog dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Setiap saat kematian itu sungguh berbicara dengan kita. Bicara mo. Ikut di tengah-tengah otak kalitai. Si teman-teman nang kemana na ayak na. Ang kemana na ayak na napatur pengalata lalilan na otak kali. Tanda-tanda kematian. Irotok tama lolo. Kadang-kala ko di tengah-tengah ikang mo igalo pedita. Manotok, Pak. Yang komenda ini umur 30, 40, 50 tahun. Macam iki, kadang-kala tak begitu nih. Mabuti si bawah melutok. Dan ini ayat nih. Ayat dari Allah. Ini tanda kematian. Tentang melolong, kadang-kala wajah kita maget teman. Yang ko narang ini 50 tahun layasa. Kadang-kala di tabawang camingi. Kadang-kala mabuto di macaming. Ini ayat. Dalam kitab Tamirul Qulub, maka dia bergurita. Innal maridah, si teman-teman na iya tu lasay. Lasa po. Perisa-perisa ni sa alitay. Saga na kira-kira lasa di bulay. Apa muli canta aja. Kadang-kala mapagdinyo tuwe. Mindreyasa. Mapagdinyo pungi. Mapagdinyo cakwa-cakwangi. Maka kata alim ulama dalam kitab Tamirul Qulub, si teman-teman na iya tulasay surat na malaikat maut na kiringan lordi, surat dari malaikat maut. Kira-kira siaga ni surat na malaikat maut yang punay. Maka
Tatkala ada orang yang begitu banyak dikirimkan surat, naik ya, angkat tahu dinungai surat kiringannya. Ilo kama ko tanong ko kira-kira ko campur di surat ini udah kiringan. Kira-kira ikan engkah. Kalau surat itu sudah habis dikirimkan, kira-kira siapa yang datang, Pak? Tentu malaikat mau. Maka inilah perjalanan manusia, bahwa sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Jadi memakai lebih mencapai biniku, lakiku, anak-anakku, Siti Roki. Tetapi sesungguhnya kematian itu jauh lebih dekat dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Hanya saja kadang-kala kita terlena dengan perkara dunia. Maka jemaah sekalian, tentu saya tidak ingin berpanjang lebar dalam perkara ini. Saya ingin langsung masuk kepada pokok pembicaraan kita. Bahwa tidak ada mimpi paling besar bagi orang-orang beriman kepada Allah kecuali meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya yakin itu agama tetap di dalam hati. Tentu inilah kalimat yang kita mimpikan. Dan ini tidak mudah. Sebab iblis tidak akan rela kita meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka iblis akan menebar bala tentaranya. Sarikwa mengibega gitu mati dalam keadaan apa ada kalimat la ilaha illallah. Kita baca dalam Al-Quran. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dulu Pak Bu, ada makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Saking dekatnya dengan Allah, makhluk ini mampu berkalam-kalam dengan Allah, mampu berbicara dengan Allah. Makhluk ini disebut dengan Azazil. Tetapi jemaah sekalian, ternyata suatu saat Allah berfirman, qala fabima aghwaytani. Maka dibilisi, ikhwan, bakal kata pesu boleh di surga, tapi tamaka di dalam neraka. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ada huruf lam yang mengawali kalimat ini, maknanya at-taukid, penguat. La'aqudanna, sungguh kalau ada hambamu anak cucu Adam kelak yang ingin berjalan menuju siratal mustaqim. Siratal mustaqim, siratal mustaqim kadang-kadang kita maknai jalan yang lurus. Hampir, bukan hampir, setiap kita sholat tunggu-tunggu masa bajati ilau ihdinas siratal mustaqim. Ibuang tawari lalu kak kasih apa tirun lalu menempuh. Minimal 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tapi iblis berkata kepada Allah, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kalau ada hambamu yang ingin berjalan menuju siratal mustaqim, la'aqudanna, mailok tudak-tudak ngangi, sarik ngomongi dina jadi juga. Maka berbuat baik itu berat. Mendengarkan ceramah saja berat. Jauh lebih berat dibandingkan bermaksiat. Butuh iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, yang harus sabakna kadang-kala si tampil bola ki masih die nang pintun na masih die sila dato ki miseng kadang-kala kita dengarkan azan kalau mana ditutup dan curi. Ya, kenapa jemaah sekalian? Ini pekerjaan iblis. Apalagi
manusia akan meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentu iblis tidak akan rela. Kenapa tidak rela? Sebab iblis furamitoni dipesufole di surga na Allah Ta'ala mailo isapa si bawa serek mengitama idilalen narana kapacalana Allah Ta'ala. Jadi mencari teman. Maka ternyata di dunia bukan hanya amal jariah, tapi dosa jariah pun ada. Dosa jariah pun ada. Coba sekalian. Pertanyaannya, kira-kira dari mana arahnya iblis menggoda kita? Mulai dari kira-kira bilisi nagoda kita. Dalam surah Al-A'raf ayat 17 Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Iblis akan datang menggoda manusia dari arah depan. Iblis pun akan datang dari arah belakang. Iblis pun akan datang dari arah kanan. Iblis pun akan datang dari arah kiri. 4 arah dikuasai oleh iblis. Sarikwa mengi deyul mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam tafsir Imam At-Tabari oleh Imam Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Kalau iblis datang menggoda manusia dari arah depan, itu artinya iblis menutup pandangan manusia agar tidak mampu melihat indahnya kehidupan akhirat. Ilemite atau tungan na akhirat sebab natutui mata tabilisi. Kalau tertutup itu artinya bahwa yang kelihatan adalah pandangan semu. Tidak mampu melihat kebahagiaan-kebahagiaan di seberang sebab natutup mata tabilisi. Yang kedua, ya kuna boleh kibilisi boleh diboko. Itu artinya bahwa iblis menghiasi kehidupan dunia dengan penuh kemewahan. Maka berlakulah ayat Al-Quran, Alhaaku muttakatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan terhadap dunia, lalai kita di hadapan Allah. Ya pembantu disadar hatta zurtumul maqabir. Rekut tamani watak kalita digiring menuju satu tempat yang bernama alamul barzah, alam kubur. Wi kasi mati to nga pala tawi. Lo to nga pala di sobo tawi. Kira-kira begitulah keadaannya. Bukan berarti tidak boleh mencari dunia. Tidak apa-apa. Sepanjang madejengnya pulingin na, madejengnya kegudan na. Yan ito sabak na, ditanungan tibilan lupa. Sebab betapapun kekuatan kita untuk mengejar dunia, sungguh dunia tidak akan kita dapat. Sebab kung kita loki dua, kung kita dua loki telu, kung kita telu loki apa kung kapapadi. Kung kamotorotan jadi kadang-kadang lo segi dua, malah si lo segi barui, begitulah keadaan hati. Maka jamaah sekalian, saya sering mengibaratkan pada lalu manui si bapak pasap pamanui. Ya kau disapa manu tahu di mungkin masapa sambil malalalalu. Narapi waktu sempajang, di mungkin lepa masak sempajang. Dia mungkin ada di mungkin mampu di madeceng. Ya mungkin dilembungi manuta. Semakin kita kejar semakin jauh dia, kayak dia dilembungi dia mabinai. Dia mungkin ada belum tentu mampu lima deceki. Narapi waktu sempajang sempajang tono itu. Mabila menunggu. Kira-kira begitulah keadaannya dunia. Maka itulah sebabnya jamaah sekalian. Ketika iblis menghiasi dunia dengan penuh kemewahan,
Maka dunia menabur benih-benih tipuan terhadap manusia. Seolah-olah dunia meyakinkan kita bahwa si teman-teman na mailog itu menandung dari lubuk na tanay. Maka kadang-kala umur tanah rapi ini 50 tahun, 60 na tahun, 70 tahun, seolah-olah kita masih merasa lumubit-tumit palino. Perasaan. Nah, ini tipuan dunia. Padahal kita baca dalam hadis Nabi, a'malu ummati baina sittina wa sab'ina. Umurna umatku kira-kira kisaran 60-70 tahun. 60-70 tahun. Ini bukan menakut-nakuti, tapi ini hadis Nabi. Artinya angka motor yang melampaui dibanding kayak, tapi ini standar dari Nabi. Kalau umurnya adalah kurang lebih 63 tahun. Jadi 60 tahun. Sama sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau iblis datang menggoda manusia dari arah kanan, artinya bahwa iblis menghiasi agama kita dengan syubhat, perkara syubhat. Biasanya syubhat sebelah kanan halal, kiri haram, di tengah-tengah ada syubhat. Syubhat dia sengi maka dah halal moga ya rega harangi. Ini iblis menghiasi agama kita dengan syubhat. Maka jemaah sekalian, penting saya sampaikan bahwa dulu ketika Nabi masih hidup, Islam itu bulat. Islam itu bundar utuh. Zaman sahabat Nabi masih utuh. Tapi seiring zaman berkembang, maka ibarat bola ini sedikit demi sedikit kita ambil. Narapi makukwe, ya diibaratkan bola itu gimpeni seru-seru melatih hadir. Karena begitu banyaknya perkara-perkara syubhat. Jangankan syubhat, kadangkala haram pun dilulu. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, ketika iblis datang menggoda manusia dari arah kiri, maka iblis akan menghiasi maksiat dengan penuh kelezatan. Maka itulah sebabnya teman-teman lebih kongki hadir bermaksiat sekali, mengundang kita untuk bermaksiat kedua kalinya. Kedua kalinya kita kerja, mengundang kita untuk mengerjakan ketiga kalinya. Ini itu sebab nama keditu diolota, yaitu dosai pamulan Nabi itu merajing. Pamulan Nabi merajing. Yang kugendai kedua, kadang-kadang mararingan itu. Ya kudena kada beli, tiba-tiba mabelegi, masisa tiba, masisa. Tapi ketika kedua kalinya, ketiga kalinya, maka kadangkala dosa itu sudah nikmat kita rasa. Naudzubillah. Maka memang tidak ada jalan kecuali menutup empat arah ini. Pertanyaannya kemudian jemaah sekalian, kira-kira di mana arah keselamatan itu? Maka dalam tafsir Imam, dalam tafsir Al-Kabir dikatakan bahwa ketika ayat ini turun, maka berbondong-bondong malaikat menghadap kepada Allah. Ya Allah, saya khawatir terhadap hamba-Mu yang bernama manusia. Empat arah sudah dikuasai oleh iblis. Depan, belakang, kanan, kiri, dia nggak tahu mana. Kira-kira kamu gak naleng asalamagen ampun nai atatai anak apun Nabi Adam. Maka Allah pun berfirman, hanya ada dua arah tempat keselamatan kita. Hanya ada dua arah. Maka arah inilah yang kita kejar. Pertama, arah ke atas. Yang kedua, arah ke bawah. Atas, bawah, biasa, di awal. Oleh Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa
arah ke atas adalah arah turunnya rahmah famasina pong Allah Ta'ala harus sabana paling taki nabi tak sarik mengi ang kaki mati nurung meluang berdoa kepada Allah minta rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ke atas adalah doa. Dan ini pun dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. Kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi ayat ke-10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dalam sejarah Imam Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah salasa mi'atin sinina wasdadu tis'ah. 300 tahun tambah 9 tahun, 309 tahun, Pak. Kalau bukan iman yang bekerja tidak mungkin kita percaya. Tapi kalau kuasa Allah, apapun bisa terjadi. Dan ini dijelaskan langsung dalam Al-Quran. Salasa mi'atin sinina wasdadu tis'ah. 300 tahun ditambah 10 tahun. Ada sekelompok manusia ditidurkan oleh Allah dalam satu gua. Ketika mereka terbangun dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, maka pertanyaannya, apakah pemuda ini minta makanan? Apakah pemuda ini minta minuman? Ternyata tidak, jamaah sekalian. Yang beliau minta, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Petikan ayat ini, saya ingin menukil di kata-kata min ladunka. Min ladunka, min maknanya min tabaidiyah, bermakna sebahagian. Ladunka, ya Allah, sekalipun kami dalam keadaan lapar dan dalam keadaan haus, atina min ladunka rahmah, kami hanya memohon kepadamu hanya dari sisimu, tidak perlu yang lain, tidak perlu manusia, tidak perlu pepohonan, tidak perlu bangsa jin. Min ladunka, hanya dari sisimu, rahmah, masih tahu. Maka dengan rahmat inilah yang menuntun Ashabul Kahfi. Dan ini kita diperintah untuk berdoa minta rahmah. Meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah pun butuh rahmah. Yang kedua, arah ke bawah. Arah ke bawah artinya as-sujud ilallah, berbanyak sujud di hadapan Allah. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabb, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Hadis ini diawali dengan kata aqrab. Aqrab itu isim tafdhil. Asal katanya qaribun. Qaribun itu maknanya dekat. Kadang-kadang kalau sahabat tamat sawi maka ada sahabat qarib. Tapi kalau sudah berubah menjadi aqrabu, isim tafdhil, maknanya tidak ada lagi keadaan yang membuat manusia paling dekat dengan Allah. Ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, kecuali dalam keadaan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sujud yang tidak mampu dikejar oleh iblis, sehingga kemudian dipesui boleh di neraka, dipesui boleh di surga. Tama ini lelena karena kapacalan pun Allah Ta'ala. Alhamdulillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, maka musibah hanya ada dua jalannya, atas bawah. Doa, sholat, doa, sholat, sabar, sholat. Dalam Al-Quran kita baca, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Tidak ada jalan lain, Pak. Mau kemana kita? Hanya ada dua cara. Sabar, salat, sabar, salat. Sujud minta rahmat, sujud minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian, maka menutup dari takzir kita ini, mari kita mencoba untuk mengupas beberapa nasihat dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkait dengan perkara kematian ini. Maka di sahabat Nabi kita, innallaha katama sittatan fi sittatin. Allah itu merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara. Tentu
Tentu saya tidak akan membahas secara keseluruhan jamaah sekalian. Tapi saya hanya petakan mungkin 2-3 perkara yang ingin saya bahas. Yarfa'u Allah Ta'ala nasabbi an-nawiri an-nasiwa-siwa. Dilalana an-nangisiwa-siwa. Maka Allah rahasiakan itu. Pertama, inna Allah katamal mauta fil umuri. Yarfa'u Allah Ta'ala nasabbi amati ngengi dilalana umuruta. Yan harus sabak na desisisi segala to misengi alena kira-kira apa nama ilok mati. Ang kira-kira mo. Misengi alena apa na kira-kira? Apa tak kira-kira mati? Apa hikmahnya jemaah sekalian? Maka kematian itu butuh persiapan. Maka setiap detik kematian itu akan mendatangi kita. Itulah sebabnya Allah selipkan kematian itu di tengah-tengah panjangnya umur kita. Ya, paling tanda-tanda bina-bina Allah Ta'ala. Ayat, kecuali mungkin orang-orang yang diberi hikmah, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, innallaha katamar ridha ala ta'ah. Allah itu menyembunyikan ridhonya di tengah-tengah ketaatan kita. Maka kita pun tidak tahu kira-kira di amal yang mana akan diterima oleh Allah. Adakah salat isya yang barusan kita kerjakan diterima oleh Allah? Allah itu rahasiakan ridhonya di tengah-tengah banyaknya amal yang kita kerjakan. Apa hikmahnya jamaah sekalian? Hikmahnya ternyata kita tidak boleh memandang remeh betapapun amal itu kecil boleh jadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wedengi jaji maluk kodi ta'amalata, tapi barangkali tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lagi-lagi kembali kepada nafs al-mutmainnah. Jemaah sekalian, maka kita tidak tahu kira-kira dari arah mana amal itu menjadi asbab Allah turunkan rahmah, Allah turunkan ridhonya. Maka setiap detik amal ibadah mesti disertai dengan al-khawf. Al-khawf itu kajiannya, maknanya adalah takut ditauhidi Allah Ta'ala. Tapi apakah hanya sekedar takut? Takut ini ternyata mesti berbarengan antara al-khasyah dengan ar-raja. Al-khasyah itu maknanya takut. Ngitahu kini Allah Ta'ala igana misengi sampayang isa tadeng bedena dari Allah Ta'ala. Igana misengi sidat kata, igana misengi sampayang tahajud ta, igana misengi puasa ta dena dari Allah Ta'ala. Tetapi tidak hanya takut, mesti disertai dengan ar-raja. Ar-raja berharap besar terhadap Allah. Sarik mengi na tarima manicing amalata. Maka Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam ketika meninggikan Ka'bah, wa in yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ditutup dengan ayat Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Akhir ayat inilah yang diulang-ulang Nabi Yuna Ibrahim sambil menyusun batu. Beliau katakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Duhai Allah, atina Rabbana taqabbal minna, terimalah kasih sininna amala-amalaku, terimalah kasih sininna pagpinicingi. Ini diulang oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam berulang-ulang kali. Jemaah sekalian, yang terakhir, innallaha katamal ghadaba fil maksiyah. Allah itu sembunyikan marahnya di tengah-tengah maksiat kita. Maka kita tidak tahu jemaah sekalian, kira-kira di maksiat yang mana Allah tiba-tiba turunkan bencananya, ganjarannya terhadap kita. Maka itulah sebabnya maksiat sekecil apapun tidak boleh dipandang remeh. Sebab boleh jadi maksiat itulah justru yang menjadi asbab Allah turunkan bencananya dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Tentu kesimpulan pertemuan kita pada pertemuan yang singkat ini, bahwa ternyata bagi orang-orang beriman, anugerah terbesar salah satunya adalah kematian.
mimpi karena tidak mampu bertemu dengan Allah. Kalau orang beriman ini tidak meninggal dulu, sementara dia dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala ini pemiter, terini binina, terini lakaina, terini anak-anakna, terini, tetapi boleh jadi pengaji wahidah meninggal dalam keadaan penuh senyuman, menebar senyumannya karena ingin bertemu dengan Rabb yang maha menyayangi, Allah yang maha mencintai, Allah yang maha menyiapkan surga di sisi Allah. Bukankah kita baca, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembira Pak dari Allah, surga pemasina Allah Ta'ala matajib. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita ikhlaskan beliau seikhlas-ikhlasnya, dan kita pun belajar banyak dari kematian beliau, bahwa ternyata kematian itu bisa saja hadir dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan kita berbuat baik. Kita selipkan doa kita, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan sholat. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bukankah ini adalah kematian yang kita rindukan jemaah sekalian? Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Hinuratu rampi-rampi yang kiri lalan waktu maupun joki. Tadampun kamaraja dari kuang kadaku tanpa salah. Saya hanya datang menyampaikan ayat-ayat dan hadis Nabi. Kalau ada yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, tak kecuali Al-Quran, tak kecuali hadis talfai agapura wada. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.